kullu ummatin yadkhulul jannah, setiap umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak mau masuk surga. Mereka beriming-iming mau masuk surga, tapi mereka menolak hal-hal yang menjadi wasilah untuk masuk ke dalam surga itu. Di laut. Ayo. Hasilnya. Jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah 625. Ini tak lepas dari para jomblo. bukan maksud tertentu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Sahabat Lampai Channel, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini lagi kita bahas yang viral-viral ya, yang berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan secara khusus adalah agama Islam yang dilakukan oleh kaum muslimin sendiri. Di sini kita akan bahas lagi. Kemarin ada surat yang beredar yang mungkin antum sudah tahu ya, sudah melihatnya, yaitu ada acara daurah lagi atau tablik akbar, atau yang diundang oleh ustadz yang dari Madinah, oleh sebuah tempat, diundang oleh siapa ya, ada surat di sini, kita baca saja. Tapi sebelumnya jangan lupa saya ingatkan kepada antum yang baru bergabung dengan kami di Sahabat Lampai Channel ini, jangan lupa untuk dukung terus dakwah kami, yaitu dengan subscribe ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video yang viral yang kita akan bahas di sini. Dan yang saya herankan, orang jengkel atau orang benci dengan channel ini. Kenapa? Karena channel ini membongkar kebohongan mereka ya, memberikan wejangan kepada masyarakat bahwasanya ini yang benar dan ini yang salah, ini yang harus diikuti, ini yang tidak harus diikuti ya, yang harus ditinggalkan. Mereka orang-orang yang dibongkar kebohongannya itu tidak suka dengan channel ini. Tapi kita jalan saja terus ya, kita jalan terus, antum dukung kami terus. Di sini ada surat dari Bupati Wajo yang antum sudah lihat ya, dan saya akan tampilkan nanti. Ini surat dari Bupati Wajo, Dr. Haji Amr Mahmud SOS MSI. Nah, beliau dengan membuat surat ini terkait dengan acara yang akan digelar di Hari Jadi Wajo ya, yaitu pada Senin 28 Maret 2022, itu pukul 18 Wita sampai dengan 19.45 Wita. Diawali dengan salat maghrib atau kajian dilaksanakan antara selesai maghrib sampai dengan salat isya ya, bertempat di Masjid Agung Ummul Qura Sengkang. Nah, ini di Sengkang ya, Sulawesi Selatan. Ini Bupati Wajo, yaitu tembusan Ketua DPRD Kabupaten Wajo di Sengkang. Nah, sekarang kita akan melihat lagi terkait dengan surat penolakan dari sebuah pesantren, atau ya kita katakan warga NU, dan di sana juga ada GP Ansor yang Muhammad Ikhwan, yang mengatakan bahwasanya alasan penolakan tersebut yaitu seorang dai sunnah yang dari Saudi Arabia, karena beliau ini, Ustadz Firanda ini, adalah dia termasuk radikal. Itu alasannya. Ustadz Firanda di sini ya tertulis, Ustadz Firanda terindikasi Ustadz radikal, sementara Wajo itu lumbung pesantren, kota santri, gudangnya ulama dengan karakter Nahdiyin, pasti akan memunculkan riak-riak dan konflik di tengah masyarakat. Oke. Jadi di sini penuduhan lagi, tuduhan radikal, yaitu tuduhan basi ya, katakan ini tuduhan basi. Kenapa? Karena dakwah sunnah itu semakin tersebar di seluruh Indonesia, sampai dari kota hingga pelosok desa. Nah, ini alasan-alasan radikal ini alasan-alasan basi yang
tidak perlu dijadikan sebagai referensi. Nah, di sini saya bacakan alasan, yaitu terkait dengan penolakan dari pesantren ya. Di sini pernyataan sikap PP Pondok Pesantren As-Adiyah terkait kedatangan Firanda Adirja di Sengkang, Kabupaten Wajo. Nah, di sini saya bacakan ya. Di sini nomor lampiran perihal pernyataan sikap kepada yang terhormat Bupati Wajo di Sengkang. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung baca saja. Di sini alasannya ada dua, ya. Alasannya ada dua. Dr. Firanda Adirja, LCMA, salah seorang penceramah di berbagai media, sering mengeluarkan pernyataan dan sikap yang menimbulkan kontroversi dan kadang menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua ini terbagi menjadi A dan B. Bahwa untuk menjaga dan memelihara kehidupan beragama di Kabupaten Wajo agar tetap kondusif tanpa ada ketegangan di kalangan umat Islam, maka pengurus pusat Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang menyatakan dan menyarankan kepada Bupati Wajo, batalkan menghadirkan Dr. Firanda Adirja LCMA sebagai pengisi ceramah pada tablik akbar hari jadi Wajo ke-623 di Sengkang. B. Tidak setuju dan menolak kedatangan Dr. Firanda Adirja LCMA di Wajo. Demikianlah pernyataan sikap ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Di sini ada bertanda tangan, ada wakil ketua umum, kemudian ada sekretaris ya. Mereka juga berpartisipasi di dalamnya. Kalau kita melihat sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendiri dari Pesantren As-Adiyah itu yaitu Kiai Haji Muhammad As'ad rahimahullahu taala. Dia orang yang pernah belajar di Mekah. Artinya dia adalah orang yang belajar di Mekah, paham terkait dengan bagaimana pemahaman agama yang sebenarnya. Ya, mereka paham. Pada tahun 1924 sampai 1928, berarti 4 tahun dia belajar di Makkah. Yaitu pendiri kerajaan Saudi Arabia, yaitu Abdul Aziz Ibnu Saud ini ya, bukan Ibnu Saud. Ibnu Saud rahimahullahu taala masuk ke Makkah pada tahun 1924. Jadi mereka pernah hadir bersama di kota yang sama. Artinya belajar juga di sana, dia belajar. Yang jadi masalah adalah ini pendirinya saja adalah orang-orang yang paham tentang bagaimana yang mereka gelari dengan Wahabi ini. Ya, artinya apa? Dia paham, namun yang jadi masalah generasi yang datang setelahnya, termasuk juga di sana tidak ketinggalan juga orang-orang yang kebiasaan menolak dakwah ini, dan mereka lebih senang menjaga gereja sana, lebih senang membiarkan orang non muslim yang ceramah di pesantren. Ya, kita lihat tersebar begitu, dan mereka biarkan saja seperti itu. Tetapi kalau orang-orang yang mengajarkan sunnah, mereka menolak semua itu. Kenapa? Sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW, kullu ummatin yadkhulul jannah, setiap umatku itu akan masuk surga illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak mau masuk surga. Mereka beriming-iming mau masuk surga, tapi mereka menolak hal-hal yang menjadi wasilah untuk masuk ke dalam surga itu. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kan punya misi, Lampai Channel punya misi, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, man dalala khairan falahu mithlu ajri fa'iluhu, siapa yang menunjukkan pada suatu kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Maka seharusnya mereka begini, kalau ada yang datang mengajarkan agama, mengajarkan hal-hal yang baik, maka mereka terimalah. Ya, mereka terima, tidak bersikap keras seperti begini. Seharusnya mereka datang ketika ada hal-hal yang begitu, mereka duduk, ya, selesaikan dengan cara diskusi, ya, dengan cara musyawarah, mencari titik terang di mana kesalahan, karena di mana kekurangan. Karena agama itu ada dua hal saja yang orang akan hindari dan orang senangi, yaitu orang hindari masuk ke neraka dan orang senang masuk ke dalam surga. Artinya kalau salah mereka melakukan, maka konsekuensinya adalah
adalah neraka, dan apabila mereka benar maka masuknya ke dalam surga di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran cuma satu, ya, kebenaran hanya satu. Maka posisikanlah, jika sekiranya mereka ini benar, maka tunjukkanlah bukti-bukti, dalil-dalil yang valid agar orang mengikuti itu, bukan dengan cara arogan seperti begini, ikut-ikutan dalam kejelekan, ya. Dan orang siapa yang menunjukkan suatu kejelekan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang yang mengerjakan itu. Nah, sallallahu salam. Oke, sahabat Lampai Channel yang semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, antum komentar saja, kita diskusi di sini bagaimana sikap mereka ini. Padahal Muhammad As'ad ini adalah orang yang pernah belajar di Mekah, tetapi generasi setelahnya adalah orang-orang yang menolak sunnah, padahal pimpinannya itu adalah orang yang memegang sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita diskusi saja di kolom komentar. Itu yang dapat kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.